Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Pemirsa, sejumlah kader PDI Perjuangan mendatangi kediaman Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Diduga kedatangan kader ini berkaitan dengan sikap politik PDIP pasca penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Lantas seperti apa kebijakan terbaru PDIP tentang kader mereka yang mengikuti retret kepala daerah di Magelang? Kami akan mendalaminya di kabar utama bersama saya, Zinkanila. Pemirsa, sejumlah warga mengevakuasi mobil minibus yang tercebur ke dalam aliran Sungai Citarik, Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat akibat kecelakaan tunggal. Dengan menggunakan alat seadanya, warga pun berusaha menyelamatkan sopir beserta mobilnya yang terseret arus air Sungai Citarik. Mobil ini tercebur ke sungai akibat kesalahan pengoperasian transmisi kendaraan metik saat hendak memakir mobilnya. Mobil sempat terseret arus sekitar 50 meter dari titik awal jatuh. Proses evakuasi melibatkan puluhan warga dan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sang sopir berhasil diselamatkan. Pemirsa, bangunan sekolah MTS Negeri 3 Garut, Jawa Barat ambruk setelah diterjang angin kencang. Meski tak ada korban jiwa, namun seluruh atap bangunan rata dengan tanah. Beginilah kondisi MTS Negeri 3 Garut yang berada di Kecamatan Cisewu, Garut, Jawa Barat. 3 ruangan kelas yang ada di lantai 2 sekolah ambruk rata dengan tanah setelah diterjang angin kencang disertai hujan lebat. Ambruknya 3 ruangan kelas ini terjadi usai aktivitas belajar mengajar sehingga tidak ada korban jiwa. Pihak sekolah dibantu warga dan aparat TNI Polri saat ini sedang berupaya mengevakuasi barang sekolah yang bisa diselamatkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Retret kepala daerah di Kompleks Akmil Magelang pada hari ketiga ini diisi dengan pembekalan materi oleh Lembaga Pertahanan Nasional dan Kementerian Keuangan. Para kepala daerah mengawali hari ketiga retret dengan apel pagi yang dipimpin Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Seusai sarapan, agenda berlanjut dengan sesi ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Menjelang siang, berlangsung pembekalan oleh Lemhanas dengan materi penguatan kewaspadaan nasional dalam bernegara. Pembekalan dilanjutkan dengan diskusi antar kelompok yang berlangsung serius. Malam ini, para kepala daerah menerima pembekalan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Pembekalan mengangkat tema efisiensi anggaran, termasuk anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025. Sejumlah kader PDIP mendatangi kediaman Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Sejumlah mobil terlihat keluar masuk kediaman Megawati sejak siang hari. Namun tidak ada satupun tanggapan muncul dari para kader yang sowan pada Megawati hari ini. Beredar dugaan kedatangan sejumlah kader ini berkaitan dengan sikap PDIP setelah penahanan tersangka Hasto Kristianto dan penundaan bagi kepala daerah terpilih dari PDIP untuk mengikuti retret kepala daerah di Magelang. Kabar terbaru dari retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah akan disampaikan rekan Budi Zulkifli, dan informasi dari kediaman rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat bersama rekan Celia Alexandra. Kita ke rekan Budi Zulkifli terlebih dahulu. Budi, apa informasi terbaru dari acara retret para kepala daerah malam ini di sana?
Ya Zinka, malam ini pada pukul 21.30 tadi seluruh rangkaian retret para kepala daerah di Akademi Militer Magelang ini baru saja selesai dilaksanakan dengan materi penutup yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani tadi tiba sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan menyampaikan materi selama 1,5 jam. Dan dari keterangan para kepala daerah yang tadi kami sempat berbincang-bincang, memang mereka mengatakan bahwa materi tentang pengelolaan keuangan ini adalah menjadi salah satu materi yang sangat dinanti-nantikan oleh para kepala daerah. Karena kita tahu bahwa saat ini dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, tentu saja materi pengelolaan keuangan ini akan menjadi sesuatu yang sangat berkorelasi dengan para kepala daerah saat mereka akan menjalankan pemerintahannya usai retret di Magelang ini. Kemudian baru saja dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian juga menyebutkan bahwa Mendagri mengatakan bahwa ada kemungkinan pada besok atau dalam waktu dekat ini akan ada kepala daerah yang kembali atau akan ada kepala daerah yang ikut bergabung dalam pelaksanaan retret di Magelang, Jawa Tengah ini. Namun Mendagri tidak menjelaskan secara spesifik kepala daerah yang mana dan berasal dari mana, itu tidak dijelaskan secara spesifik, hanya dikatakan bahwa nanti dalam waktu dekat ini akan bergabung kepala daerah lainnya di Magelang untuk mengikuti pelaksanaan retret ini. Tapi Mendagri juga menyampaikan bahwa nanti kemungkinan akan ada perbedaan barangkali dalam proses sertifikat yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan retret ini. Misalnya yang lulus yang dinyatakan lulus adalah mereka yang mengikuti sejak awal, sementara mereka yang mengikuti belakangan katanya akan mendapatkan semacam sertifikat sebagai penghargaan telah berpartisipasi dalam kegiatan retret yang dilaksanakan di Magelang, Jawa Tengah ini. Sementara itu informasi lainnya yang bisa kami bagi, memang agenda kegiatan para kepala daerah ini sangat-sangat padat. Kami mendapatkan informasi atau keterangan dari pihak penyelenggara yang mengatakan bahwa ada 3 kepala daerah yang sakit, 2 diantaranya dirawat di rumah sakit dan 1 dirawat di lingkungan Ada berapa kader Begitu, PDIP Zinka, yang mungkin hadir di acara malam hari ini? Kalau yang sudah ada di sini sesuai dengan list yang sebelumnya ya, itu ada 450 kepala daerah, di mana ada 53 yang tidak hadir. Namun total ada sekitar, kalau nggak salah 47-an begitu yang tidak ada keterangan secara resmi mengenai ketidakhadiran mereka. Memang dari beberapa kader PDIP sebelum ini juga ada yang sudah mengikuti kegiatan retret di sini, seperti kita ketahui sejak awal. Misalnya Bupati terpilih di Brebes mengatakan bahwa dia tetap mengikuti retret yang dilaksanakan di Magelang ini. Namun untuk kader PDIP yang lain kami belum mendapatkan informasi. Tadi juga dalam keterangan pers yang disampaikan Mendagri juga tidak disebutkan para kepala daerah ini dari mana begitu, tapi yang jelas mengatakan bahwa nanti dalam waktu dekat ini besok barangkali dari pemaknaan kami dengan keterangan tadi bahwa akan ada kepala daerah yang bergabung. Cuma kita belum tahu secara spesifik karena itu tidak dijelaskan dalam keterangan pers yang disampaikan tadi. Begitu, Zinka. Baik, terima kasih Budi Zulkifli mengabarkan langsung. Dan pemirsa, kita beralih ke rekan Celia Alexandra di kediaman Megawati Soekarno Putri. Selamat malam Celia, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Zizi dan juga pemirsa. Tepatnya 45 menit yang lalu kami memantau memang para kader atau elit partai PDI Perjuangan ini sudah meninggalkan rumah atau kediaman dari Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum, yakni di Jalan Teku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Tepatnya sekitar pukul 21.00. Tadi kami sempat mengkonfirmasi juga pemirsa apa saja kemudian poin-poin yang dibahas, namun beberapa kader tersebut seperti Sukur Nababan dan juga Rudianto Cek ini enggan untuk memberikan tanggapan kepada kami awak media. Mereka hanya menyatakan bahwa terjadi
pertemuan atau ngopi bersama dengan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Tapi kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir ini terjadi pertemuan internal di Jalan Tengku Umar atau di kediaman Megawati Soekarnoputri. Hari ini saja pemirsa dari sekitar pukul 11 siang hingga pada malam hari tadi terakhir yang datang ke kediaman Ibu Mega sekitar pukul 20.19 adalah Rudianto Cek, artinya sudah sebanyak 10 mobil yang berlalu lalang atau mendatangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. Dan juga kami hanya bisa mengenali ada 4 orang karena beberapa kader partai lainnya ini masuk ke dalam rumah atau kediaman Megawati dengan menggunakan mobil sehingga kami sulit untuk mengenali siapa sajakah kader tersebut. Namun yang bisa kami kenali adalah Sukurna Baban, kemudian juga ada Esti Wijayanti, kemudian juga ada Rudianto Cek dan juga Roni Talapesi yang tampaknya hadir di kediaman Ibu Megawati Soekarnoputri. Namun kita ketahui pergumulan yang dilakukan di rumah atau kediaman Megawati Soekarnoputri ini terjadi karena penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang terjadi pada hari Kamis kemarin yang saat ini sudah ditahan di rutan kelas 1 Jakarta Timur. Namun kita ketahui juga dari penahanan tersebut Megawati Soekarnoputri atau Ketua Umum PDI Perjuangan ini menginstruksikan kepada kepala daerah kader PDI Perjuangan untuk menunda keberangkatan pada retret yang dilakukan pada tanggal 21 Februari sampai dengan 28 Februari. Sehingga di hari ketiga sampai saat ini kita ketahui belum banyak kader PDI Perjuangan yang mengikuti retret. Tapi ada 4 kader PDIP yang kita ketahui mengikuti retret yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah tersebut, yakni dari Bupati Malang, Brebes, Lebak, dan juga Grobogan yang memang mengikuti retret tersebut. Namun kita ketahui juga beberapa yang lainnya masih menunggu instruksi dari PDI Perjuangan, yaitu Megawati Soekarnoputri. Kita masih menunggu seperti apa instruksi selanjutnya, pemirsa. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Celia Alexandra mengabarkan langsung dari Menteng dan sebelumnya juga ada rekan Budi Zulkifli. Selamat malam, selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono siap kembali maju menjadi Ketua Umum dalam Kongres 5 tahunan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, Anda kembali di Kabar Utama. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono siap kembali maju menjadi Ketua Umum dalam Kongres 5 tahunan. Kesiapan AHY setelah muncul permintaan dari para DPD dan DPC Demokrat menjelang Kongres yang digelar hari Senin besok. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu 38 perwakilan DPD Partai Demokrat se-Indonesia di kediaman AHY di Jalan Prapanca, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Pertemuan digelar menjelang Kongres 5 tahunan Partai Demokrat yang digelar hari Senin dan Selasa di Jakarta. AHY menyatakan dirinya siap maju menjadi ketua umum setelah muncul aspirasi dari 38 DPD, 10 DPC, dan perwakilan luar negeri. Para ketua DPD dan DPC tadi menyampaikan harapannya agar saya bisa atau berkenan maju kembali sebagai ketua umum periode 2025-2030. Dan tentunya dengan niat yang baik, dengan itikat yang baik, saya menerima dan harapannya bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh seluruh kader untuk melanjutkan kepemimpinan yang telah dijalankan selama 5 tahun terakhir ini. AHY juga menegaskan dukungan Partai Demokrat pada pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi apa yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat kita, baik yang memang harus segera kita carikan solusinya maupun yang jangka panjang, karena selalu ada urgensi hari ini tapi juga kepentingan jangka panjang juga harus bisa kita tata dari sekarang. Demokrat akan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya besar Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahan hari ini. AHY menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam acara penutupan Kongres Partai Demokrat.
Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Usai bertemu Agus Harimurti Yudhoyono, sejumlah ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat mendatangi Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman Cikeas, Bogor, Jawa Barat. 38 ketua DPD Demokrat dan perwakilan DPC dari beberapa wilayah tiba di kediaman SBY di Cikeas Minggu sore. Kedatangan para perwakilan DPD dan DPC disambut SBY di pekarangan rumahnya. Kunjungan DPD dan DPC Demokrat menjelang Kongres Partai Demokrat yang digelar hari Senin dan Selasa Februari 2025. Para DPD dan DPC kemudian diberi arahan oleh SBY. Bang, izin Bang. Dan sejak itu kami hanya bertiga, kadang-kadang berdua saja dengan Ibu Ani, mulai memikirkan partai ini. Di meja sebelah itulah diskusi kami. Setelah saya pertimbangkan, partai kita nanti akan kita namakan Partai Demokrat. In this room, di ruangan ini, di meja sana, saya menggagas bendera partai yang paling baik seperti apa. I love peace. Saya mencintai perdamaian. Saya jenderal. Tetapi ketika saya bertugas di Bosnia di Herzegovina, melihat porak-porandanya bekas negara Yugoslavia, korban percatuan, negaranya hancur. There is no peace. Saya bermohon pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan melalui Partai Demokrat ini ke depan saya selalu dituntun untuk tidak mengorbankan peace atau kedamaian dalam arti luas, termasuk kerukunan antar identitas, saling hormat menghormati, kepatuhan pada pranata hukum, itu semua dalam wilayah peace, kedamaian atau perdamaian. Pemirsa, band Sukatani dijadwalkan akan manggung di Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Minggu malam. Akankah lagu Bayar-Bayar dinyanyikan dalam konser tersebut? Informasi selengkapnya seusai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Sebuah jembatan penghubung dua desa di Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ambruk setelah sebelumnya diterjang luapan air. Sebuah jembatan penghubung Desa Mujur dengan Desa Persiapan Kebon Daha, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah ambruk. Ambruknya jembatan dengan panjang sekitar 180 meter ini diduga karena fondasi jembatan sudah tidak kuat menahan derasnya arus dan hantaman sampah yang terbawa arus akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi beberapa hari terakhir. Meskipun konstruksi jembatan ambles, sejumlah warga tetap memaksa melewati jembatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena jika menuju desa tetangga, warga harus memutar agak jauh. Warga pun meminta pemerintah daerah segera membangun jembatan kembali agar akses perekonomian, pendidikan, dan akses menuju fasilitas kesehatan bisa normal kembali. Jalan alternatif berarti ya. Sebuah truk yang mengangkut 36 penumpang tercebur ke Sungai Segati, Kabupaten Pelalawan, Riau. Proses pencarian dan evakuasi korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Peristiwa ini menyebabkan 6 orang meninggal dunia dan 9 penumpang dalam pencarian. Tim SAR gabungan hingga kini masih berupaya mencari korban yang hilang dari kecelakaan truk yang tercebur ke Sungai Segati di area Estate Nagodang, Kabupaten Pelalawan, Riau pada Sabtu kemarin. Truk naas tersebut membawa 36 penumpang karyawan PT ERB yang sedang berlibur bersama keluarga. Ke-36 penumpang tersebut terdiri dari orang dewasa juga anak-anak. Tim SAR gabungan TNI Polri, BPBD, dan relawan berhasil menyelamatkan 13 penumpang.
Sementara akibat kecelakaan ini, 6 penumpang tewas dan 9 penumpang lainnya masih dalam pencarian. Tidak hanya berupaya mencari korban yang masih dinyatakan hilang, tim SAR gabungan juga berupaya mengevakuasi truk dengan bantuan alat berat. Angkat, kasihan, angkat. Itu untuk mengikatnya, makanya butuh tali lasing tadi. Kami pikir cuma 10 meter lasing tadi itu. Untuk penyelam, masukkan kemudian ke celah, naikkan ke atas. Tugas yang di atas nanti ada BPBD, Basarnas, dari Polair, dari kepolisian itu mungkin narik, bukan membuat simpul, itu sudah dibuat loop, nanti hanya masukkan tali ujung, Mbak. Masukkan. Hingga kini tim SAR gabungan terus berupaya mencari dan mengevakuasi korban dengan menerjunkan perahu karet dan mengerahkan penyelam. Sementara penyebab kecelakaan hingga kini masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Dari Pelalawan Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang adik tega membunuh kakak kandungnya sendiri di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pembunuhan ini dipicu sengketa warisan keluarga. Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi berlumuran darah di halaman sebuah rumah desa Cikahuripan, Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban diduga dianiaya oleh adiknya sendiri berinisial F dengan senjata tajam hingga tewas. Akibat kejadian itu, korban yang diketahui bernama Hendra mengalami sejumlah luka pada bagian kepala akibat sabetan senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi. Pelaku dan korban merupakan kakak beradik yang sejak lama berkonflik soal warisan. Namun, pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan resmi terkait motif pelaku membunuh kakaknya tersebut. Konfliknya itu intinya tentang pembagian harta warisan, yang ada tanah lah di sana gitu. Cuman yang saya dengar juga tuh, yang pihak yang pelaku ini dari dulu udah gimana ya, udah maruk lah gitu, ngambilin dulu bagian-bagiannya sampai ngegerusin yang bagian yang lain. Nah, keluarga di sini kan banyak yang nggak terima atau mungkin banyak yang komplain. Yang paling utama sih ini yang korban Wahendra. Dari dulu juga udah kasusnya udah banyak yang begini lah gitu, Pak. Udah kurang akal sehat dari wakikinya gitu. Saat ini pelaku telah diamankan pihak kepolisian. Selain pelaku, petugas juga menyita sebilah senjata tajam jenis samurai yang digunakan untuk menghabisi korban. Usai olah TKP, jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit R. Syamsuddin untuk diotopsi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Pemirsa, 4 hari pasca meninggalnya siswa SMK Dharma Pertiwi Padalarang, Muhammad Rafiq Dafirli, keluarga meminta agar kasusnya diusut tuntas. Diketahui korban meninggal saat berlatih pentas seni memerankan adegan bunuh diri yang diduga menggunakan pisau asli. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Ade Kartini, orang tua siswa SMK Dharma Pertiwi, Muhammad Rafiq Dafirli, yang meninggal dunia saat mengikuti latihan teater di sekolahnya di Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Keluarga korban menuntut kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut yang menyebabkan meninggalnya Muhammad Rafiq Dafirli. Ibunda korban, Ade Kartini, mengaku sehari-hari anaknya rutin ke masjid dan rajin mengaji. Sebelum meninggal, korban malah sempat pamit dan izin ibunya. Meski sempat dilarang sang ibu, namun korban tetap berkeras pergi. Harapannya sih, ya saya juga nggak terima ya Pak. Anak saya percayakan sekolah di sana. Ketika ada kecelakaan di sekolah yang seperti ini, mudah-mudahan pihak sekolah nggak cuma cuci tangan gitu, minimalnya dia mendapatkan teguran atau sanksi lah, supaya kedepannya tidak ada lagi.
Sementara itu pihak sekolah sempat mendatangi rumah korban untuk meminta maaf pada pihak keluarga. Korban telah berinisiatif melakukan sesuatu yang di luar sepengetahuan dari pihak sekolah. Gitu. Tapi pada prinsipnya begini, kami tentu saja tidak mengharapkan hal yang terjadi. Kami turut berduka dan berbelasungkawa, terutama belasungkawanya harus kami sampaikan kepada pihak keluarga. Seperti diketahui bahwa korban Muhammad Raufik Dafirli, siswa SMK Dharma Pertiwi Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sedang mengikuti latihan pentas seni di sekolahnya pada Kamis lalu. Dalam kegiatan pentas seni ini, korban memerankan adegan drama bunuh diri. Diduga korban terluka akibat pisau yang dipakai pentas. Siswa kelas 3 SMK ini kemudian dilaporkan meninggal dunia. Dari keterangan sekolah, korban telah berinisiatif melakukan sesuatu yang di luar sepengetahuan pihak sekolah. Kegiatan pentas seni ini yang bersangkutan sedang memerankan peran menjadi salah satu adegan di drama ya. Kemudian dalam drama itu memang ada ceritanya bahwa ada cerita bahwa yang bersangkutan ada adegan bunuh dirinya, namun ternyata adegan bunuh dirinya dilakukan secara langsung dan secara nyata. Nah ini yang sedang kita langsung gali keterangan. Untuk mengungkap penyebab kematian korban, pihak kepolisian membawa korban ke Rumah Sakit Sartika Asi Bandung guna dilakukan visum. Kini korban telah dimakamkan di kampung halamannya di kawasan Tagok Apu, Padalarang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Band Sukatani dijadwalkan akan manggung di Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu malam. Meski diperbolehkan menyanyikan lagu Bayar, 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 menurut polisi, lagu yang tengah viral itu tidak masuk dalam daftar lagu yang akan dinyanyikan Sukatani dalam konser. Ratusan personel gabungan dari Polres Tegal, TNI, dan Satpol PP melakukan apel menjelang konser Sukatani band di gedung Korpri Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu sore. Sebelumnya izin acara telah dikeluarkan oleh Polres Tegal. Polisi memperbolehkan lagu Bayar, Bayar, Bayar untuk dinyanyikan lagi meskipun lagu tersebut tidak masuk dalam daftar sejumlah lagu yang akan dibawakan Sukatani. Pihak kepolisian juga menjamin keamanan dan keselamatan personil Sukatani. Panitia penyelenggara menyebut konser Sukatani di gedung Korpri Slawi memang sudah terjadwal sejak 2 bulan lalu. Band Sukatani yang dijadwalkan akan tampil di puncak acara bersama 8 grup band lain yang tampil dalam konser bertajuk Crowd Noise. Sukatani, band rock asal Purbalingga, Jawa Tengah ini masih menjadi sorotan publik pasca polemik lagu dengan judul Bayar, Bayar, Bayar yang dinilai menyindir institusi kepolisian. Sudah di perizinannya lama Pak atau gimana Pak? Dari perizinan dari Satpol sudah dari izin operasi lingkungan sudah. Oh, gitu ya, sudah. Pak, khusus untuk lagu Bayar-Bayar boleh dinyanyikan Pak oleh grup Sukatani ini Pak? Silakan. Kalau memang dari apa? Kan dari perintah dari walaupun dari bandnya itu mata sudah dicabut dan sebagainya, tapi kalau kami lihat di dalam jadwal susunan lagu itu tidak ada Bayar-Bayar, tidak ada. Oh, tidak ada ya Pak? Oh gitu. Sih sebenarnya kita memang sebelum ada viral kemarin juga kita sudah booking Sukatani juga. Iya, jadi memang sesuai jadwal Sukatani gitu. Jadi kita bikin konser bukan karena ada kemarin rame-rame gitu. Jadi sebelum jauh-jauh hari di bulan lalu itu sudah tindakan gitu. Polemik band Sukatani dengan institusi polisi terus bergulir. Setelah tanda pagar, aneka postingan dan komentar di media sosial, aksi offline mendukung band bergenre punk new wave ini digelar di alun-alun Purbalingga. Masa aksi sempat berkonfrontasi dengan polisi. Konfrontasi dengan personil kepolisian yang berjaga dalam aksi terjadi sesaat setelah massa berkumpul. Mereka mendatangi personil sambil menyanyikan lagu Bayar, Bayar, Bayar.
Mereka juga mengacungkan aneka poster berisi dukungan kepada band asal Purbalingga, Sukatani. Koordinator aksi akhirnya meminta massa untuk tenang dan kembali ke arena orasi. Beragam orasi digelar dari berbagai perwakilan kelompok. Terbanyak adalah para punker dengan pakaian ciri khas mereka. Aksi simpatik juga dilakukan saat Sukatani tampil, yakni membagi-bagikan sayur kepada warga serta flyer berisi dukungan kepada kebebasan bersuara dan berkarya. Mereka menyebut ada indikasi intimidasi kepada personil Sukatani. Bayar, ya sebenarnya itu adalah bagian dari kritik dari kepada institusi kepolisian gitu. Itu di sana ada indikasi intimidasi dan lain sebagainya. Makanya hari ini kita bersolidaritas kepada teman-teman Sukatani dan juga kepada teman-teman lainnya supaya nggak takut untuk bersuara dan berekspresi menyampaikan kritiknya terhadap institusi kepolisian ataupun pemerintah. Dukungan juga datang dari Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif yang menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani untuk kembali mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga sebagai guru. Sebelumnya, Novi, vokalis band Sukatani, dikabarkan telah dinonaktifkan statusnya sebagai guru akibat kontroversi lagu band Sukatani berjudul Bayar, Bayar, Bayar. Band Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga dan juga berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya Mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar. Saya, Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Band Sukatani menghebohkan jagat maya setelah muncul mengunggah permintaan maaf kepada polisi di akun resmi media sosial mereka. Hal tersebut dilakukan band Sukatani terkait lagu Bayar, Bayar, Bayar yang dirilis medio 2023 lalu. Sontak muncul gerakan dengan tagar Kami Bersama Sukatani sebagai bentuk pembelaan kebebasan berkarya dan bersuara. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar pembungkaman band Sukatani yang menyanyikan lagu Bayar, Bayar, Bayar malah membuat band punk itu makin viral dan lagunya bahkan dinyanyikan dalam aksi demonstrasi. Institusi Polri pun langsung mengklarifikasi bahwa lembaga kepolisian tersebut, terutama Kapolri, tidak anti kritik dan membebaskan anak bangsa berkarya. Kasus mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 4 oknum polisi lainnya yang diduga memeras pelaku pembunuhan dan pemerkosaan anak di bawah umur dan kasus 3 oknum polisi dari Ditnes Narkoba Polda Metro Jaya terlibat kasus pemerasan terhadap penonton Jakarta Warehouse Project 2024. Boleh dibilang ibarat potret dari lirik lagu Bayar, Bayar, Bayar milik Sukatani, band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah. Nama band Sukatani saat ini menjadi buah bibir di ruang publik gara-gara lirik lagu Bayar, Bayar, Bayar yang mengkritik pedas polisi membuat 2 personil band Sukatani harus membuka topeng mereka hingga mengungkap identitas mereka dan mengupload video klarifikasi serta minta maaf atas lagunya yang viral tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alifti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis. Dari grup band Sukatani, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar, Bayar, Bayar yang liriknya bayar polisi yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload ke platform Spotify
Dan sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan. Saya Muhammad Syifa Lutfi, sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Citra Indriati, sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini, saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu Bayar Polisi. Dengan ini saya menghimbau kepada semua pengguna akun media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu Bayar Polisi, agar menghapus dan menarik semua video menggunakan lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar. Tapi permintaan band Sukatani agar seluruh video lagu mereka bayar ditarik oleh para penggemar malah membuat penggemar dan banyak warganet makin banyak mengunggah video berlirik Bayar Polisi. Warganet berspekulasi bahwa mereka membuat video ini di bawah tekanan. Dukungan band bergenre punk new wave ini tidak hanya ramai di media sosial. Bahkan para peserta aksi dukungan bagi band Sukatani menyanyikan lagu Bayar 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 yang memicu polemik dengan institusi polisi. Belakangan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengajak band Sukatani sebagai duta Polri untuk perbaikan institusi dan pencegahan penyimpangan perilaku personil Polri. Selain itu dalam unggahannya, Divpropam Polri menyatakan sedang memeriksa 6 personil Ditresiber Polda Jawa Tengah yang diduga mengintimidasi personel band Sukatani. Dalam unggahannya itu juga, Polri berkomitmen menjamin keselamatan dan keamanan band Sukatani saat manggung di Tegal hari ini. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi kekerasan seorang pengamen di mobil angkutan kota menjadi viral di media sosial. Aksi ini terjadi saat mobil angkutan kota melaju kencang dan pelaku menendang salah satu penumpang. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Duel carok antara dua warga terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Duel berdarah ini mengakibatkan keduanya tewas. Satu orang tewas di lokasi kejadian, satu lainnya tewas di rumah sakit. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif duel carok tersebut. Peristiwa duel antara warga menggunakan senjata tajam atau carok terjadi di Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Duel berdarah ini melibatkan dua warga yang bertetangga. Akibat duel ini, keduanya tewas. Satu korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara satu korban lainnya tewas di rumah sakit setelah sempat mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tak tertolong. Dan terlapor ini merupakan tetangga. Sama-sama iya. Untuk TKP di Dusun Kerajaan Desa Tanggung, Kecamatan Padang, untuk waktu kejadian sekitar pukul 9 pagi. Kalau permasalahannya apa? Nah, itu masih dalam penyelidikan ya rekan-rekan, soalnya kami baru juga dapat laporan tadi jam 10 setelah kejadian. Hingga kini polisi masih berupaya untuk mengetahui penyebab dan motif terjadinya duel carok antar dua warga itu. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Utama akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Mencegah terjadinya bala bencana dan wabah penyakit, ratusan warga di Sidoarjo, Jawa Timur menggelar tradisi ruat desa. Warga rela jatuh dan terinjak demi bisa mendapat berkah dari rebutan hasil bumi. Ratusan warga mengiringi arak-arakan gunungan hasil bumi mengelilingi area kampung, mulai dari lahan pertanian, perkebunan hingga jalan desa. Sepanjang rute sejauh 2 km, turut dibagikan jajanan dan makanan ringan kepada para pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4 sebagai tanda berbagi sukacita. 4 gunungan hasil bumi selanjutnya diperebutkan ratusan warga.
mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Utama. Saya Zinkanila, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baru saja menyaksikan Kabar Utama didukung oleh Sarung Al Samsi.